Assalamualaikum, hari ini gue mau share resep untuk bikin cookies putri salju ya, yang biasa kita temui saat lebaran, khususnya buat teman-teman yang tinggal di Jepang nih. Kita yang tinggal di Jepang juga bisa bikin kue putri salju dengan bahan-bahan yang dijual di supermarket Jepang. Tentunya buat teman-teman yang tinggal di Indonesia juga bisa ikutin, karena semua bahan-bahannya juga udah pasti ada di Indonesia. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Untuk bahan basahnya, di sini saya menggunakan margarin ya, margarinnya seperti ini udah halal, akreditasi halal Jepang. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jepang, ini aman untuk dipakai kita yang muslim. Ini akan kita pakai semua 300 gram. Untuk margarinnya ini kita pakai di suhu ruang ya. Jadi setelah kalian beli itu kalian taruh di suhu ruang dulu supaya dia nggak terlalu beku gitu. Kita taruh ke dalam bowl kayak gini. Oke. Setelah itu kita tambahkan gula pasir. Ini gula pasir biasa aja, nggak usah pakai gula bubuk. Karena apa? Gula pasir di Jepang itu beda dengan gula pasir di Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri tekstur gula pasir di Jepang ini dia lebih halus dan gampang meleleh gitu. Jadi cocok banget untuk bikin kue kayak gini. Kita nggak perlu pakai gula bubuk. Gula pasir ini aja udah cukup ya. Tambahkan gula pasirnya 100 gram. Lalu ini kita aduk dulu menggunakan spatula seperti ini. Kita aduk seperti ini supaya dia tercampur dulu nih gulanya sama margarinnya. Oke, setelah tercampur rata kita bisa aduk menggunakan whisker kayak gini. Setelah tercampur rata kayak gini, saya akan tambahkan vanilla essence seperti ini, secukupnya aja. Setelah itu kita tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu kita tambahkan sedikit garam supaya rasanya nanti lebih enak ya, lebih kaya rasa, lebih gurih gitu. Oke, ini kita aduk menggunakan whisker kayak gini. Kita aduk sampai gula dan margarinnya ini semua tercampur jadi satu ya. Kita aduk kayak gini aja. Oke, kira-kira sampai seperti ini ya. Tuh, warnanya juga udah lumayan pucat dan gula sama margarinnya itu udah tercampur menjadi satu kayak gini. Oke, ini kita sisihkan dulu ya. Kita akan persiapkan bahan-bahan keringnya dulu. Kita akan saring ya, kita akan ayak supaya tidak ada tepung yang gerenjel-gerenjel gitu loh. Kalian bisa lihat ya, setelah diayak ada butiran-butiran tepung kayak gini ya, itu nanti bakalan ganggu tekstur kuehnya kalau kita nggak ayak. Setelah itu kita saring juga. Ini ada tepung maizena 100 gram. Di sini saya menggunakan tepung maizena yang kayak gini. Buat kalian yang tinggal di Jepang nih bisa cari tepung maizenanya kayak gini ya. Lalu kita tambahkan creamer yang untuk kopi. Ini tujuannya supaya nanti rasanya itu lebih creamy dan lebih lumer di mulut gitu ya. Ini kita tambahkan 4 sendok makan. Oke, kita akan ayak juga. Kita campurkan dengan tepung yang tadi. Oke, setelah ini diayak, baru kita campurkan adonan basah dengan adonan keringnya. Kita campurkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Oke, kayak gini kita tambahkan lagi dikit-dikit aja supaya gampang. Kalau kita masukin semuanya nanti susah ngaduknya. Oke, kalau udah tercampur kita tambahkan lagi sisa bahan-bahan keringnya. Kira-kira adonannya kayak gini ya. Kita tes dulu. Kita ambil, kalau emang udah nggak lengket di tangan dan bisa kita bentuk. Nah, ini udah siap kita bentuk ya.
Ini adonannya udah siap untuk kita bentuk ya. Di sini juga udah gue siapin baking mat untuk kita bentuk adonan. Oke, langsung aja ya. Ini pertama kita pakai plastic wrap untuk alasnya. Kita pakai yang lebar kayak gini ya. Setelah itu ini plastiknya kita taruh kayak gini. Lalu kita ambil adonan sedikit dan kita taruh di atas plastic wrapnya ini. Kita taruh adonan di atas plastic wrap kayak gini sambil kita ratakan ya, dibantu dengan tangan. Setelah itu kita tutup pakai plastic wrap ya, biar nggak lengket saat kita rolling. Lalu kita akan rolling menggunakan rolling pin kayak gini. Untuk tebalnya ini sesuai sama cetakan yang kalian punya ya. Setelah itu kita akan cetak. Di sini saya menggunakan cetakan bentuk bulan sabit kayak gini ya. Ini belinya di toko Indonesia. Ini kita akan buka. Lalu cetakan ini kita baluri dulu dengan tepung supaya nanti nggak lengket. Setelah itu ini bisa langsung kita cetak seperti ini. Kita tekan. Lalu kita angkat. Oh, ini baru pertama kali juga pakai cetakan ini, nggak ngerti gimana ya. Oh, masa kita harus ambil satu-satu kayak gini? Ini kirain gampang cetakan kayak gini, ternyata lebih effort. Kita harus keluarin satu-satu kayak gini. Oke, setelah itu sekarang kita akan masukkan ke dalam loyang. Kita akan panggang ya, kita susun di atas loyang satu-satu kayak gini. Tada! Ini dia hasilnya ya, udah dibentuk jadi bentuk bulan sabit kayak gini. Walaupun tadi agak effort ya harus ngeluarin dari cetakan kayak gini. Gue pikir beli cetakan kayak gini mempermudah, ternyata ini mempersulit hidup. Dan sekarang ini kita akan panggang dengan oven ya. Jadi kita akan setting di mode oven dengan suhu 170 derajat selama 30 menit. Kita akan oven. Kita setting di mode oven, suhunya 170 derajat. Kita panggang selama 30 menit ya. Oke, ini kuenya udah matang, udah 30 menit kita panggang, kita lihat hasilnya. Wow, ini apa matangnya pas gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Warnanya itu kecoklatan dan dengan suhu 170 menit itu pas banget ya untuk manggang kue putri salju ini. Dan sekarang ini kita akan baluri dengan gula halus ya. Sekarang kita akan siapkan ini gula halus. Gula halusnya menggunakan merek yang seperti ini. Ini biasa ada di supermarket ya, kayak gini mereknya. Lalu kita tuang ke dalam wadah dan kita campurkan creamer ya, supaya dia rasanya tuh lebih enak dan lebih gurih. Sedikit aja kayak gini. Lalu ini kue yang masih panas kita ambil, kita masukkan ke dalam gula dan krim yang udah kita campur tadi. Nah, kayak gini. Sekarang kita aduk ya pakai tangan aja kayak gini. Nah, saat kuenya masih panas ini kita aduk. Kita campurkan ke dalam gula dan krimnya. Jadi nanti gulanya itu ngiket. Dia nggak pisah-pisah gitu loh, dia tercampur. Kalau kita campurkan saat kuenya dingin, nanti dia nggak bagus. Bakalan kepisah-pisah gitu antara kue sama gulanya. Ini kita akan pindah ke dalam wadah ya. Karena nggak ada toples, kita masukkan dalam wadah kayak gini aja, nggak apa-apa. Nah, kita susun satu persatu kayak gini. Lihat hasilnya, cantik banget. Tuh, gulanya itu tetap nempel gitu loh. Dia nggak pisah-pisah. Tuh, cantik banget.
Nah, kayak gini nih kita susun. Ini adalah cookies putri salju kita hari ini. Udah jadi ya sebagian, ada sebagian lagi yang belum dipanggang. Dan sekarang gue mau cobain nih. Bentuk dan teksturnya juga bener-bener cantik banget. Walaupun dibikin di Jepang, tapi rasanya nggak kalah sama cookies yang biasa kita makan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh ya waktu kita gigit langsung hancur gitu di mulut ya. Terus kena lidah tuh langsung lumer gitu ya, karena kita menggunakan butter dan takaran tepung terigunya itu sesuai. Jadi saat masuk mulut itu bener-bener langsung melt. Lalu kita juga ada tambahin tadi garam dan sedikit creamer, bikin rasanya itu juga itu jadi lebih gurih lagi. Dan untuk gula taburnya juga kita ada tambahin creamer, jadi makin enak lagi rasanya. Pokoknya ini resep anti gagal dan rasanya juga nggak kalah sama yang kita biasa makan di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.